Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dede, terima kasih atas waktunya. Kita bisa melakukan kegiatan pra-observasi sebelum saya melihat Bu Dede sebagai rekan teman sejawat saya mengajar. Bu Dede, mohon maaf, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya mendapatkan tugas untuk melakukan observasi terhadap salah satu rekan teman sejawat di sekolah saya. Alhamdulillah Bu Dede bisa berkenan untuk diobservasi oleh saya. Kemudian, sebelum saya melihat kegiatan mengajar Bu Dede, ada kegiatan pra-observasi dulu. Boleh saya, Bu Dede, menanyakan sedikit persiapan mengajarnya? Boleh. Ya, alhamdulillah. Bu Dede, ini nanti Bu Dede akan mengajar tentang apa nanti? Kebetulan Pak, tema yang akan diajarkan sekarang ya, yang mau diobservasi, tema 8, subtema 1, Iya, pembelajaran 2. pembelajaran Ya, 2. Itu sekitar itu materinya tentang siklus air. siklus air. Iya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu Dede lakukan pada pembelajaran yang akan Ibu Dede lakukan? Untuk kali ini mungkin Pak kan materi tentang siklus air ya. Jadi untuk mempermudah anak, Ya. saya akan menggunakan proyektor seperti biasa. Jadi supaya anak supaya mudah dipahami oleh anak. Jadi memakai Terus media ya. memakai media, pakai proyektor. Terus itunya nanti di proses pembelajarannya mau saya bagi kelompok seperti biasa, diskusi tentang ada produk yang harus anak selesaikan, membuat poster mengenai siklus air gitu. Nah, apakah pembelajaran yang akan nanti dibelajarkan itu ada bedanya nggak dengan pembelajaran sebelumnya? Mungkin ada apa kan khusus yang ini ya, saya pakai proyektor yang besar. Biasanya kan misalnya kalau pembelajaran biasa cukup di itu aja, di laptop aja, kemudian itu ke anak-anak. Kemudian yang sekarang supaya lebih bagus lagi, supaya lebih cepat dimengerti sama anak, saya menggunakan yang besar. Iya. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya apa itu Bu Dede? Tujuan secara umumnya itu? Tujuan secara umumnya mungkin dari siklus air ya, anak-anak mengetahui bahwa air itu emang tidak akan habis ya, kan ada siklus air itu ya, ada siklus air tersebut. Jadi sampai kapanpun kan air tidak akan habis. Jadi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Tapi meskipun demikian, tujuan dari pembelajaran ini tetap anak-anak ditekankan anak-anak untuk bisa berhemat air. Jadi jangan sampai ada air mah banyak nggak akan habis, terus dibiarkan mengalir, udah nggak digunakan, nggak ditutup. Jadi tetap aja ke anak ditekankan untuk berhemat. Iya, jadi Salah satunya. itu tujuannya. Kemudian harapannya untuk kedepannya bagaimana dari pembelajaran tersebut? Dari pembelajaran yang akan saya lakukan kali ini mungkin dari siklus air khususnya ya. Jadi anak mengetahui bahwa air itu ada di bumi ya. Jadi mengetahui gimana asalnya, gimana cara perputarannya sampai air tidak akan habis. Nah, jadi anak mengetahui dari situ sehingga kedepannya anak diharapkan ada rasa bersyukur, ada rasa jadi kita dikasih Karakter air, ya. jadi menumbuhkan karakter anak juga dalam hal bersyukurnya. Iya. Nah, kira-kira Bu Dede sebelum mengajar itu apa yang menjadi tantangannya? Apakah Ibu Dede dalam persiapannya atau bagaimana? Sudah sampai mana gitu? Kalau masalah tantangan sih Pak, mungkin dari pihak saya ya
itu suka ada dari media mungkin ya, dari media pembelajaran suka ada gangguan sedikit lah masalah Teknis. masalah kurang nyambung atau jadi agak-agak ke waktu gitu. Jadi rada-rada gimana ya? Menyita waktu. Rada menyita waktu. Kalau dari segi rancangan pembelajarannya gimana, Bu? Apakah ada kesulitan atau? Kalau dari segi rancangan mungkin udah dipersiapkan, Kak, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, alhamdulillah. Sudah tidak sabar sekali saya ingin melihat Bu Dede mengajar ya. Rencananya Ibu Dede kelas 5 ya? Kelas 5 ya. Kelas 5. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi ya Bu Dede. Saya akan melihat Bu Dede mengajar. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Bu Dede telah menjadi rekan sejawat saya yang mau diobservasi. Sama-sama. Semoga Ibu senantiasa sehat. Alhamdulillah, dan bisa mengamalkan ilmu yang sesuai dengan Ibu Dede rencanakan dan diharapkan kepada para murid Bu Dede. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Ini ada keperluan. Terus Ika sama. Keperluan. Sekarang sebelum kita belajar berdoa dulu ya. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk relax dulu supaya kalian relax, duduk yang rapi. Tarik nafas dulu bentar ya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, satu kali lagi. Nah, satu kali lagi. Relax kan? Jadi deh. Siap. Sekarang kita supaya lebih bersemangat kita bernyanyi dulu ya. Boleh? Indonesia tanah airku.
siklus air ya. Pembelajaran apa? Dua ya. Pembelajaran 2 tema 8. Tema 1 pembelajaran 2. Tujuan kita mempelajari siklus air adalah salah satunya untuk apa? Untuk mengetahui apa sayang? Nah, salah satunya untuk mengetahui manfaat air. Terus asal mulanya. Terus manfaat air untuk kehidupan kita apa? Mandi ya. Masih banyak ya manfaat air untuk kehidupan kita. Nah sekarang kita amati dulu ya. Di sini ibu punya teks lagu air terjun ya. Jadi lihat dulu. Judulnya apa judulnya? Air terjun. Ciptaan siapa? Ciptaan Ade Mahmud. Coba siapa yang tahu apa isi dari teks lagu ini? Yo, yang bisa boleh tepuk tangan. Teks dari apa isi lagu ini apa? Isi yang terkandung dalam lagu ini apa? Tentang siklus air. Tentang siklus air. Boleh. Siapa lagi? Tentang apa lagi? Ayo. Tentang air terjun. Boleh. Siapa lagi? Bagus ya. Kalau misalnya ibu masih tanya, coba keluarkan aja apa yang ada di pemikiran kalian. Coba apa lagi bisa yang ada di lagu air terjun itu isinya menggambarkan apa? Ayo ada menggambarkan apa? Di air terjun. Air mengalir terus ya. Tak putus terbawa oleh angin dari arah lembah, makin dekat makin ya tuh ya makin dekat makin jelas gemuruh air yang terlempar air terjun di lembah mengalir terus. Jadi air itu tidak terputus ya. Yang tadi ada lakukan dari Sabang sampai Merauke, air itu terus saja mengalir. Jadi kita harus bisa menjaga menggunakan menggunakan air dengan sebaik. Oke, kita sekarang putar dulu lagunya ya. Ikuti dalam hati.
Siap. Boleh, siapa lagi? Ada lagi? Misa. Coba apa? Coba ceritakan lagi lagu yang tadi. Yang terdengar lagu tadi apa? Terdengar sayup-sayup. Terdengar sayup-sayup, ada suara air ya? Yang Gemuruh, ya, air terjun ya. Apa? Yang apa? Yang terdengarnya sayup dari kejauhan. Boleh. Terus sekarang kita masuk ke siklus airnya, ya. Coba, siapa yang tahu dari mana tuh asalnya air? laut. Hujan. Oh, dari sungai, Laut. dari laut, Dari apa? Dari tanah air. dari coba, saya sudah tahu asalnya air. Coba, bagaimana cara kita melestarikannya? Tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya dengan contohnya mematikan keran apabila airnya sudah tidak digunakan lagi. Apa lagi? Ada lagi? Coba, ada lagi? Cara kita bagaimana cara kita menghemat air? Contohnya gimana? Tadi mematikan keran apabila sudah tidak digunakan lagi. Sekarang coba kita lihat dulu ya siklus airnya ya. Tentu sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di gunung. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Siklus air. Tadi kalian sudah melihat video mengenai siklus air. Coba sekarang lihat ke gambarnya ya. Air itu kan tidak akan habis karena apa? Karena adanya air. Coba siapa yang mau memberikan
bilang ini apa siklus air itu bagaimana? Coba siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ayo, siapa? Boleh, boleh, Aisyah boleh. Mulainya air, coba gimana? Air menguap. Nah, penguapan itu penguapan dari sini nih, ya, ya. Dinamakan apa tadi? Evaporasi. Kemudian setelah itu, siapa yang mau nyambung? Setelah evaporasi gimana? Hah? Kemudian setelah penguapan, ini kan langsung di sini ya. Setelah penguapan langsung jadi apa di sini? Namanya apa? Apa? Hah? Siapa yang mau berjelas? Apa namanya? Transpirasi. Setelah itu apa lagi? Kemudian jadilah sudah ke sini ya. Pertama kan penguapan, terus di sini, terus kemudian jadi apa? Ke bawahnya? Jadi titik-titik air yang dinamakan apa? Ya, titik-titik air hujan. Disebutnya apa itu? Apa? Akhirnya apa? Kondensasi. Nah, jadi begitulah siklus air. Jadi meskipun air itu kan tidak akan habis karena ada siklus air. Nah, seperti inilah yang terjadi dengan penguapan, kemudian berkumpul di awan, kemudian turun lagi menjadi titik-titik air hujan. Sudah titik-titik air hujan turun lagi, kemudian mengalir lagi ke laut, kemudian menguap lagi terus seperti itu ya. Jadi tidak akan habis. Nah, sekarang saya sudah tahu ya tadi siklus air seperti apa, kemudian mulainya bagaimana, terus perubahannya bagaimana. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan ini kerja kelompok. Waktunya bekerja kelompok. Ini di sini ada itunya, panduannya ya. Perhatikan ini kerjanya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini gambar apa tadi? Gambar siklus air. Kemudian tugas kalian kelompok ceritakan gambar di atas ya. Nah, ini ceritakan. Terus proses apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Kerja kelompoknya ya. Tugas kalian ya. Kita ada
Kalian tadi telah selesai mempelajari tentang siklus air. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan atau menyampaikan ke teman-teman sekalian apa yang tadi dikerjakan di kelompok masing-masing. Per kelompok, coba ke depan perwakilan satu orang saja per kelompok untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing ya. Sekarang mulai dulu dari kelompok A, kelompok 1. Kelompok 1, coba siapa yang akan ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, siapa yang mau maju? Oh, Azahra, boleh. Yuk, silakan lihat ke gambarnya ya. Ke sini sayang, lihatnya ke teman dia. Lu ke situ lihat, diterangkan. Dijelaskan apa yang dipelajari tadi di kelompok masing-masing. Saya Azahra, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar di atas. Gambar di atas terjadi siklus air, di mana air laut, air danau, dan air sungai terjadi penguapan yang disebut evaporasi. Ya. Penguapan tersebut membentuk awan yang disebut transpirasi juga. Ya. Awan tersebut mengeluarkan titik-titik air yang disebut juga hujan. Hujan tersebut kita sebut sebagai kondensasi. Udah cukup segitu? Cukup segitu aja. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok A. Kelompok 1 sudah selesai memaparkan apa yang tadi didiskusikan. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang maju ke depan? Ya, Sakira boleh. Coba kita dengarkan ya penjelasan dari kelompok 2 tentang siklus air. Ayo sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sakira dari perwakilan dari kelompok 2 akan menceritakan tentang siklus air. Ya, sayang boleh. Ya. Seperti ada di gambar di atas, ini ada sungai atau danau akan menguap ke atas dan membentuk seperti awan yang disebut sebagai transpirasi dan akan menjadi titik-titik hujan yang disebut hujan atau kondensasi. Terus apa lagi? Udah? Cukup? Ya, tepuk tangan kelompok 2. Baik. Sip, baru 2 kelompok yang sudah memberikan penjelasan. Sekarang giliran kelompok selanjutnya, kelompok 3. Siapa yang ke depan? Indah. Oke, Indah. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, perwakilan dari kelompok 3. Ya. Akan menjelaskan tentang cerita siklus air. Ya. Yang pertama ada sungai atau laut atau danau yang bisa disebut danau. Akan menguap ke awan dan menjadi awan besar. Ya. Lalu menjadi titik-titik hujan. Terus apa? Sudah membentuk awan, kemudian Membentuk awan menjadi titik-titik yang disebut hujan. ya, turunlah. Jadi Turunlah ke sungai. jadi hujan. Turun lagi ke. Ya, boleh. Cukup kelompok 3? Ada yang mau menambahkan temennya? Sudah aja cukup? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menceritakan tentang siklus. Ya, boleh. Sini lihatnya. Mula-mula air yang ada di danau menguap ke Lihat ke atas. sini, ke temen. Terjadinya
penguapan. Terus Gimana? air yang itu menjadi Air laut biar nanti temennya jelas ya. Pipinya menghadapnya ke temen aja, ke temen terus liatin ke itunya, ke papannya ya. Oke. Yuk. air laut menguap ke awan, terus air yang itu menjadi awan, serta terjadinya hujan. Terus jadi air apa istilahnya sayang? Terus menjadi titik-titik Ya, istilahnya apa? kondensasi. Kondensasi. Sudah cukup? Di sini ada air danau yang menguap karena disinari matahari, disebut evaporasi. Lalu penguapan tersebut akan menguap dan membentuk awan yang disebut transpirasi. Awan yang disebut transpirasi tersebut akan mengeluarkan titik-titik air yang disebut hujan dan disebut juga sebagai kondensasi. Dan proses tersebut akan mengulang terus-menerus. Ya. Dah. Sudah cukup? Sudah. Ya, tepuk tangan. Tiap kelompok sudah menjelaskan tentang siklus air ya. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat bagan atau bukan bagan? Apa ya? Poster apa itu namanya? Bikin gambar ini ya. Tapi ini per orang ya dikerjakannya. Bikin gambar siklus air ya tugasnya. Coba sekarang persiapkan dulu alat-alatnya. Kemudian kalian membuat bagan siklus air. Oke, kalian sudah selesai ya gambarnya? Alhamdulillah. Ibu minta 2 orang saja ya, perwakilan laki-laki dan perempuan ke depan ke sini. Perlihatkan hasil gambar kalian. Siapa yang mau ke depan? Perwakilan aja 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Azahra aja ya. Yuk, depan sayang. Coba perlihatkan hasil poster Azahra ke teman-teman semua ya. Sama Tuki. Ya, boleh. Terus ngomong dong. Ini gambar apa gitu. Ini air laut yang disinari matahari. Terus Ya. menguap, jadinya evaporasi. Terus? Terus membentuk awan. Ya. Awan tersebut menjadi besar yang disebut transpirasi. Terus awannya mengeluarkan titik-titik air yang biasa kita sebut juga sebagai hujan. Ya. Nah, hujan tersebut disebut proses kondensasi. Proses tersebut terjadi mengulang-ulang. Akhirnya air selalu tersedia di bumi. Ya, sip. Tepuk tangan. Azahra. Nih, coba lihat ya hasil karya teman kalian, Azahra. Gambar poster siklus air. Bagus kan? Ya, tepuk tangan dulu. Makasih ya sayang ya. Terima kasih. Terus sekarang perwakilan dari laki-lakinya mau siapa? Ayo, Ripi ya. Ayo Ripi ke depan. Ayo Ripi cepat. Yo, siap. Teman-teman, ini karya hasil aku. Di sini ada gambar. Perlihatkan ke temennya sayang ke sini. Ini ada gambar siklus air yang air menjadi Coba evaporasi. agak ke sini nanti temennya biar lihat ya. Dan terus menjadi awan besar yang disebut kondeksasi. Agak ke sini gambarnya nggak kelihatan. Nah, terus Air yang ada di bawah menguap ke atas yang menjadi kondensasi. iya, sip, betul. Terus tepuk tangan. Nah, ini ya hasil gambar teman kalian perwakilan dari yang laki. Bagus nggak? Bagus. Makasih ya sayang ya. Yuk. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan hidup. Kalian sudah menggambar poster, sudah menyanyi, terus sudah apalagi tadi menceritakan ke depan ya, meskipun per kelompok. Jadi kalian sudah paham apa itu yang dinamakan siklus air. Nah sekarang untuk supaya kalian tahu ada apa buat nanti di rumah belajar lagi,
Ibu akan mengadakan tes dulu ya. Tesnya tertulis aja. Coba dipersiapkan dulu kertasnya. Ya, di buku aja boleh, di buku aja ya. Nah, soalnya ini ada di depan ya, lihat ya soalnya. Soal kuis. Nah, ada soal kuis. Nomor 1, lihat. Air digunakan manusia untuk apa dan untuk apa? Boleh ditulis ya, tulis. Kemudian nomor 2, air selalu tersedia di bumi karena adanya apa? Kita kan tadi udah bahas ya. Karena adanya apa? Air selalu tersedia di bumi. Kemudian yang ketiga, jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung apa? Ya, tadi kan udah dibahas ya. Yang keempat, penguapan pada siklus air dilakukan oleh air laut, air sungai, dan danau yang dibantu oleh panas apa? Ya, nanti kalian isi ya. Terus yang terakhir, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi apa? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dari mulai penjelasan siklus air, membuat poster, kemudian menyanyikan lagu air terjun. Kemudian apalagi tadi menjelaskan ke depan. Alhamdulillah setelah selesai dengan lancar. Bagaimana perasaan hidup? Perasaan kalian gimana? Senang nggak? Senang ya, bisa bernyanyi bersama, bisa mendapatkan ilmu dari apa yang tadi teman-teman kalian diskusikan ya. Nah sekarang untuk di rumah kalian pelajari lagi ya, supaya nanti kalau ada pertemuan yang akan datang bisa dilanjutkan lagi ya. Kita tutup aja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kasih, kemudian kepada Ibu pengajar praktik dan Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini bisa menghadiri salah satu kegiatan pendampingan individu kelima dalam program kegiatan guru penggerak. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi mengajar rekan teman sejawat saya, yaitu Ibu Dede Titin Fatimah. Oke, lanjut saja ya Bu ya. Untuk observasinya sudah siap Bu, pasca observasinya? Insya Allah. Ibu Dede, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian saya sudah melihat Bu Dede mengajar, kemudian nah alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Luar biasa sekali, Bu Dede telah mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Bagaimana perasaan Bu Dede setelah diobservasi tersebut? Baik Pak. Awal mulanya sih ketika saya mau diobservasi sama Bapak, itu kan wajar ya, ada rasa-rasa agak-agak gimana gitu, agak-agak deg-degan gitu lah. Iya. Jadi takutnya ada yang nggak bisa
saya kuasai atau Mhm. takutnya banyak kekurangan. Iya. Tapi insya Allah lah dihadapi saja dengan Mhm. ketenangan. Iya, betul. Jadi perasaannya Merasa deg-degan gitu, merasa deg-degan takut ada kesalahan. sebelumnya. Iya, Tapi sebelumnya. setelahnya bagaimana? Kalau setelahnya sih waktu dalam proses juga ya alhamdulillah mengalir aja gitu, jadi nggak ada lagi rasa deg-degan seperti tadi lah, biasa aja gitu. Kalau udah jalannya seperti biasa aja sedang mengajar sehari-hari. Itu kenapa tuh bisa bisa jadi senang atau enjoy mengalir itu? Kenapa? Mungkin Pasti ada mungkin faktornya ya. tadinya faktornya kan biasa ya Pak, itu faktor apa ya, grogi kali ya. Grogi. Ya? Kalau misalnya kan belajar biasa mah kan kita sama anak-anak nggak ada yang menilai. Jadi ini kan kalau observasi gini kan kita diliatin, kita biasalah Iya. suka ada rasa-rasa grogi gitu pertama kali. Tapi setelah beberapa waktu dijalanin kemudian mah enggak, biasa aja lah. biasa Jadi aja. seperti lagi belajar, nggak ada yang Iya. itulah, biasa. Iya, bagus, luar biasa sekali ya Bu Dede. Nah, dari apa yang telah Ibu Dede lakukan di pembelajaran tersebut, kira-kira menurut Bu Dede itu apa sih apa yang baru ditemukan oleh Bu Dede dari pembelajaran tersebut? Hal apa yang menurut Bu Dede itu baru dialami atau terasa waktu itu? Hal apa yang baru dialami? Yang beda gitu, yang beda dari Iya. pembelajaran sebelum-sebelumnya. Yang beda emang kan sebelumnya mah kalau yang beda sih Pak, anak-anak mah kalau ada media, kalau kita menggunakan medianya itu cocok dengan apa yang kita bahas, dengan pokok bahasan yang kita berikan ke anak, otomatis anak merasa semangat, merasa gembira menghadapi pembelajaran yang sedang kita berikan. Jadi hal yang barunya seperti itu. Ya. Penggunaan media. Menggunakan media. Seperti itu. Selain penggunaan media, apalagi yang menurut hal baru yang Ibu Dede rasakan, atmosfernya atau apa gitu, seperti apa? Hal barunya apa ya? Apakah menemukan menemukan potensi atau ke apa gitu dari pembelajaran yang Ibu Dede lakukan? Mungkin kalau menggunakan media yang sesuai, dampaknya seperti apa gitu? Dampaknya ke anak-anak materi mudah diserap, ya materi mungkin kalau nggak pakai ini kan jadi abstrak ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngasihkan materi, kemudian alat peraganya atau medianya tidak ada, kalau ada pun tidak sesuai misalnya. Jadi kemarin kan medianya udah sesuai, jadi ke anak dampaknya materinya bagus, mudah diserap, kemudian anak mudah mengerti, kemudian anak pun dalam prosesnya aktif semangat. Hal-hal baru yang saya rasakan itu. Tapi pembelajaran sebelumnya yang Ibu lakukan itu apakah seperti itu atau tidak seperti itu? Emang Pak, misalnya kalau dengan keterbatasan media ya, jadi kadang-kadang pembelajaran enggak pakai media yang sesuai gitu maksudnya. Jadi enggak pakai kayak kemarin. Nah, justru mau yang seperti saya mau itu kan ke Bapak, apakah pembelajaran yang harus saya lakukan itu kan apa harus selalu pakai media yang seperti itu supaya anak-anak bisa semangat, bisa lebih antusias lagi belajarnya. Nah, menurut Bu Dede, ketika memakai media yang seperti kemarin dan ketika sebelum memakai media yang seperti Ibu lakukan kemarin, itu bagaimana perbedaannya atau yang Ibu rasakannya? Iya, yang saya rasakan justru itu.
kalau misalnya nggak pakai media, Mhm. beda aja cara anak menangkap materi atau cara anak berkonsentrasi juga udah beda banget Pak. Iya. Kalau nggak ada Mhm. media yang sesuai. Iya. Berarti kan itu karena Bisa ya, keterbatasan iya. keterbatasan media. Nah, langkah Ibu Dede ketika kita mendapatkan keterbatasan media, kan berarti pembelajaran sebelumnya bisa dikatakan kurang memaksimalkan media. Nah, kira-kira apa yang Ibu Dede lakukan tuh ketika menghadapi keterbatasan seperti itu? Nah, justru itu Pak, yang ingin saya itukan ke Bapak, bisa kan? Bisa. Bisa. Tanpa Misalnya, media yang seperti kemarin ya, misalnya, iya, mengganti atau bagaimana? menurut Bapak kan bisa, misalnya saya pakai media punya saya aja, misalnya ya, yang saya miliki, kemudian diadakan diskusi sama anak per kelompok, Ya. kemudian pakai media yang ada saja punya saya dulu, misalnya itunya cara bikin poster atau pakai media jadi bergantian gitu, bisa nggak Pak? Misalnya. Ya, menurut Ibu bagaimana kira-kira kalau pembelajaran langkah yang akan Ibu lakukan seperti itu kan, jadi di apa tadi Ibu? Jadi bergantian gitu per kelompoknya. Bergantian. Tapi kalau misalnya begitu Pak, memakan waktunya cukup lama gitu kan. Kan jadi bergantian. Jadi misalnya kalau per kelompoknya ada, per kelompok satu, jadi cepet gitu kena ke waktunya juga Pak. Gimana tuh? Salah satu coba alternatifnya bagaimana menurut Ibu? Berarti harus per kelompok satu ya Per Pak. kelompok Jadi satu. biar waktunya bisa Iya. nggak terlalu lama gitu. Nah, Ibu lanjut ke ini ya. Kita menggali potensi dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu, menurut Ibu bagaimana sih potensi-potensi dari murid-murid Ibu di kelas, seperti apa gitu gambarannya? Nah, dari sekian orang murid ya, 26 orang itu potensinya emang berbeda-beda ya Pak ya. Berbeda-beda. Jadi ada yang sukanya itu, yang menonjolnya itu di bidang agama, ada yang di bidang olahraga, terus ada juga yang di bidang kesenian gitu kan. Nah, kemudian saya dikelompokkan ya, menurut potensi anak-anak, bisa kan Pak? Coba menurut Bapak lebih apa ya maksudnya teh? Kalau dikelompokkan seperti itu sesuai dengan minat anak, sesuai dengan potensi anak, apakah bisa gitu membuat meningkatkan atau lebih menonjolkan potensi-potensi anak tersebut berdasarkan apa yang mereka miliki gitu. Nah, selama ini Bu Dede kan sudah mengenal tuh anak-anaknya. Sudah mengenal anak-anaknya dengan berbagai potensinya. Nah, tadi kan kata Bu Dede dikelompokkan. Nah, dikelompokkannya itu kelihatannya potensinya Ya, itu dari mana kira-kira? Misalnya gini, yang potensi anak ini misalnya olahraga ada berapa orang, misalnya dikelompokkan didata dulu, dikelompokkan ke olahraga misalnya, ini mah aktifnya di bidang olahraga. Kemudian yang ini bukan aktif atau jadi potensinya di bidang agama misalnya bagus. Yang ini di bidang kesenian, jadi dikelompokkan gitu Pak, bisa. Iya. Ya, nanti Ibu kan menurut saya pengaplikasian di pembelajarannya itu apakah bisa menunjang ke pembelajaran atau bagaimana yang Ibu aplikasikan dari potensi-potensi yang mereka miliki itu, kira-kira bagaimana Bu di pembelajaran yang berbagai minat tersebut? Misalnya kan ada beberapa orang siswa yang emang kurang dalam hal kognitifnya ya, emang kurang. Terus misalnya kalau si anak itu dikelompokkan, dimasukkan ke kelompok anak yang kognitifnya bagus misalnya, jadi minder gitu si anak itu. Jadi enggak
dia merasa rendah diri gitu Pak. Percaya diri ya. Percaya dirinya nggak ada. Terus kan kemampuannya juga tidak ada. Nah terus rencana saya si anak yang kurang itu dikelompokkan ke, jadi dikhususkan atulah misalnya Iqbal kan ke itunya agak kurang ke pengetahuannya Akademiknya. atau akademiknya, nulisnya juga belum rapi gitu. Kemudian diarahkan aja ke jalur yang dia yang potensinya Sukai. ada di dia gitu menurut saya Pak. Dia sukanya apa tuh kira-kira? Dia sukanya kan model olahraga atau bidang-bidang yang motorik sih ya dia sukanya. Ya gitu. motorik ya. Ya seperti yang dialami oleh Ibu. Nah, Ibu kan dulu pernah menemukan juga nih, Iya. pernah menemukan juga kasus yang Seperti ini. misalkan yang mirip ya seperti itu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan waktu itu? Yang saya pernah lakukan dulu misalnya di pelajaran kesenian ya, kesenian. Iya. Nah, di pelajaran itu tahu si anak ini teh rada-rada ada ya minatnya bagus, potensinya bagus. Nah, untuk membangkitkan semangat dia, untuk membangkitkan bahwa dia itu mampu di pelajaran yang lain pun, bukan di minat seninya aja. Nah, dia itu dijadikan ketua kelompoknya di situ. Jadi kan nanti di samping potensi dia ada di bidang seni, dia juga nanti berpotensi untuk bisa berbicara di depan teman-temannya karena dijadikan ketuanya dia. Nah, untuk kalau misalnya dia udah bisa berbicara, mungkin nantinya dia akan memunculkan lagi ide-ide yang lain yang tadinya kurang dalam misalnya dalam berbicara atau dalam menyampaikan setelah ditunjuk, setelah dikasih oleh kita kepercayaan, mungkin bisa saja dia itu bakal tumbuh minat-minat yang lainnya Pak, bukan di bidang kesenian aja atau di bidang olahraga saja. Berarti bisa nggak Pak ya? Bisa diterapkan ya? Bisa, insya Allah. Di kasus yang sekarang ya Bu? Iya. Dari kegiatan mengajar itu apakah ada sesuatu hal yang menurut Bu Dede itu menjadi kekuatan atau kelemahan atau kekurangan yang dirasakan Bu Dede itu seperti apa mungkin? Alhamdulillah, amin. Kemarin sudah dilaksanakan ya Pak pembelajaran tema 8, subtema 1 pembelajaran kedua kalau nggak salah. Alhamdulillah selama pembelajaran lancar, tapi yang sedikit agak kurang jadi melihat anak-anak itu suka ada yang masih minder gitu kalau disuruh ke depan atau bisa menjawab pertanyaan. Jadi dia itu tahu bisa menjawab, tapi ketika mau menjawab dia kelihatan jadi malu gitu, padahal bisa menjawab. Tapi ketika disuruh itu siapa misal apa jawabannya, diam aja, jadi kurang pede, kurang percaya diri. Nah, jadi satu hal yang paling saya jadi disesalkan gitu ya, kenapa anak masih ada yang nggak percaya diri gitu kalau disuruh ke depan atau kalau disuruh menjawab pertanyaan, barangkali itu. Nah itu dari faktor siswa dari faktor Ibu Dede sendiri ya, dari faktor bagaimana? Saya sebagai guru jadi belum maksimal memberikan ke anak itu kan kadang-kadang dari medianya kurang lengkap, terus dari cara penyampaian mungkin ada masih agak-agak bahasa saya kan suka semuanya tuh bisa di ini ya. Jadi ada bahasa yang mungkin belum dimengerti anak-anak. Jadi kan si Neng yang di depan itu kan bahasanya suka Indonesia terus. Terus kan saya kalau ngajar suka campur sama bahasa Sunda. Jadi mungkin dia agak nggak ngerti gitu kalau pakai bahasa Sunda. Jadi kalau menurut pendapat saya kan anak itu harus
bisa menangkap apa yang diitukan oleh gurunya. Mhm. Nah, ada sebagian siswa yang tidak bisa kalau kita menggunakan bahasa daerah. Belum memahami. Jadi belum bisa memahami apa artinya itu. Oh iya iya. Nah, dari faktor murid, kemudian dari faktor guru, dari faktor yang lain ada Bu, yang di luar, misalnya media atau Dari lingkungan atau apa? media ada Pak. Mhm. Kalau saya harus jujur ya, misalnya kalau misalnya ada pembelajaran yang medianya bisa per anak ada, misalnya gitu, wah top banget gitu Pak. Model kemarin kan pembelajaran yang kemarin siklus air, misalnya ada bikin tugas, bikin poster, bikin apa ya. Kalau misalnya kan anak kelas 5 udah pada ini ya ininya bisa pakai laptop ya. Yeah. Misalnya kalau misalnya itunya medianya per kelompok satu aja ada, jadi bikin tugas poster atau bikin apa kan bisa pakai Canva gitu. Ini kan berhubung medianya nggak ada, jadi misal ada tugas bikin gambar apa bikin poster kan, jadi pakai buku gambar gitu. Jadi kan prosesnya agak gimana gitu. Ya, kurang maksimal ya, sesuai dengan. Jadi cita-cita Ibu Dede itu maunya seperti apa tuh? Kira-kira? Kedepannya kalau misalnya ada, kalau misalnya memungkinkan dalam pembelajaran itu seminimal mungkin per kelompok ada media untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Menunjang itu ya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya ya? Iya, jadi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembelajaran. Iya. Kemudian Bu Dede, nah tadi kan kekurangan atau kelemahan yang ditemukan ya oleh Ibu Dede. Nah sekarang kita akan menggali kekuatan kemarin yang telah Ibu Dede lakukan. Menurut Bu Dede apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang telah Bu Dede lakukan kira-kira? Untuk kelebihannya dari pembelajaran seperti biasanya kemarin. Dari seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan anak-anak belajarnya nggak pakai itu Pak, nggak pakai yang kemarin fokus. Jarang. Jarang. Tapi kan suka, gitu sekali-kali bisa. Kemarin kan pakai ya, jadi anak-anak antusias banget, semangat banget. Pokoknya bagus aja itunya tanggapan anak-anak ke pembelajaran yang kemarin itu jadi beda dari yang lain. Contohnya apa Bu? Contohnya kan misalnya beda, kan dalam misalnya bernyanyi ya. Kemarin kan ada bernyanyi. Kan ada liriknya, ada itunya pemandangan apa itunya ya diperlihatkan backgroundnya apa. Jadi beda Pak suasananya dari misalnya nggak pakai disuruh nyanyi kan ada yang dilihat. Kalau pakai itu kan nyanyinya semangat, pemandangannya ada, terus teksnya juga ada, kan jadi ke anaknya juga bagus. Iya. Nah, kalau di rate ya, dari rate pembelajaran kemarin yang dirasakan oleh Ibu dari tentang 1 sampai 10 itu berapa? Yang kemarin menurut Ibu sampai yang dirasakan oleh Ibu 7-8 lah. Sebab kan masih ada sebagian anak ya Pak ya. Emang itu juga anak yang semangat banyak, anak yang itu ada banyak. Kan ada sebagian yang disuruh ke depannya itulah yang jadi enggak ini ya hati teh gimana ya hoyong semuanya gitu ta. Kami disuruh ke depan teh saya bu nah gitu. Jadi masih ada sebagian anak yang malu terus ke depan sih berani tapi enggak lihat ke sana itu. Kalau sedang menerangkan teh gini aja lihatnya enggak ke temennya gitu. Jadi kan itu percaya dirinya kurang banget. Nah, dari apa yang telah diuraikan oleh Ibu Dede, kira-kira langkah apa saja nih yang akan Bu Dede lakukan untuk mensiasati permasalahan-permasalahan tadi? Dari faktor murid misalnya, bagaimana tuh? Mungkin Pak dari faktor murid dulu ya. Mungkin kedepannya akan saya cari cara bagaimana supaya semua anak bisa ikut semangat, bisa ikut percaya diri seperti siswa-siswa yang lainnya. Jadi enggak mau sebagian
yang semangatnya, percaya dirinya bagus, semangatnya bagus. Jadi harapan saya mah mau semuanya aja gitu. Kira-kira bentuknya seperti apa bentuknya? Bentuknya mungkin setelah pembelajaran diadakan pendekatan lagi ke anak ya. Kenapa, apa alasannya, kalau disuruh ke depan nggak mau atau gimana, mungkin pendekatan lagi ke anak ya. Dilakukan pendekatan lagi supaya lebih semangat lagi, supaya percaya dirinya bagus gitu. Terus ada salah satu anak yang kalau misalnya disuruh bikin catatan atau apa, dia emang itu nggak mau. Ada satu anak, tapi ada dari sisi yang lain anak itu bagusnya. Gitu. Jadi memang menurut Ibu, kalau saya tadi dengarkan, murid Ibu itu berbagai potensi mungkin ya, Iya, berbagai betul. potensi, berbagai karakter. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut yang telah Ibu lakukan, kembangkan. Misalnya tadi contohnya ada siswa yang malu untuk untuk ke depan ya. Nah, kira-kira bentuk apresiasi yang malu tersebut, atau bentuk yang ada nggak bentuk yang lain gitu, ketika tidak semuanya siswa seperti itu kan, apa kira-kira bentuk bentuk kegiatan atau bentuk rencana yang akan Ibu Dede lakukan untuk mensiasati murid yang kurang aktif misalnya? Kalau itu Pak mungkin dibikin dulu per kelompok dulu kali ya, maju ke depannya. Misalnya kelompoknya, tapi jangan banyak itunya anggotanya, bisa 3 orang misalnya 3 orang. Terus yang kelompok yang ada anaknya itu misalnya suruh presentasi ke depan. Nah, untuk melatih anak yang tadi kan, kalau 3 orang mah enggak bakalan terlalu malu ya dia ke depan. Nah, kalau seorang dia aja yang ke depan, pasti dia gimana gitu ya kalau seorang. Tak disiasatinya barangkali kalau misalnya majunya 3 orang dulu. Jadi terus kasih pertanyaan, tapi yang di itunya dia anak yang kurang itu. Yang diberi tanggung jawabnya. Jadi kalau ada temennya, dia lambat laun kan nanti bisa mandiri. Ya, seperti bagus sekali Bu Dede, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bu Dede. Kemudian dari faktor murid, dari faktor Ibu sendiri, menurut Bu Dede apa yang perlu ditingkatkan seperti itu, yang akan Ibu lakukan seperti untuk mungkin selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi kali ya, meningkatkan kompetensi saya sebagai guru kelas. Kedepannya mungkin harus menggali lagi, harus mencari lagi cara atau ilmunya gitu ya, untuk supaya anak-anak itu bisa semangat semuanya, bisa aktif semuanya. Mungkin ada salah satu yang kurang dari diri saya. Jadi itu wajib untuk diperbaiki. Jadi digali lagi apa kekurangan saya. Jadi terus mencari lagi. Merefleksi diri ya dari hasil pembelajaran yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian selain refleksi, apa yang kira-kira langkah nyata mungkin saya akan minta bimbingan Bapak untuk bimbingan Bapak untuk apa sih kekurangan dari pembelajaran yang telah saya berikan ke anak-anak. Masukan dari Bapak ditunggu sekali untuk kebaikan ke depannya. Barangkali itu. Iya. Oke ya. Alhamdulillah ya Bu Dede, tadi sudah menjelaskan, mereview apa yang Bu Dede cita-citakan, apa yang Bu Dede akan lakukan ke depannya. Nah, kira-kira untuk langkah selanjutnya dari hasil pembelajaran yang telah saya observasi kemarin ya, untuk lebih meningkatkan lagi kelanjutan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, untuk meningkatkan lagi pembelajaran yang dari menurut Ibu Red masih 78 itu, kira-kira mau seperti apa nanti?
Berarti Pak ya, dari pembelajaran kemarin kan baru sampai 8 ya. Heeh. Jadi mungkin siapapun ingin lebih baik lagi ke Iya. depannya. Berarti saya harus bercermin dari yang kemarin udah dilakukan. Berarti menurut Bapak apa yang kurang, mungkin saya akan perbaiki lagi. Terus mungkin yang menurut yang dari media kurang, mungkin akan lebih diperbaiki lagi untuk kedepannya hasil pembelajarannya lebih baik lagi. Iya, iya. Luar biasa Bu Dede. Kemudian kapan akan Bu Dede lakukan? Mulai kapan nih seperti itu? Mungkin Pak untuk kalau kita Kira-kira rencananya? ada kemauan, mungkin secepatnya juga akan saya lakukan untuk biar untuk kemajuan anak-anak juga, untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Itu karena adanya keterbatasan mungkin ya Bu ya, Iya. keterbatasan sekolah. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Dede lakukan untuk menanggulangi keterbatasan tersebut? Apakah menggunakan aset yang ada saja di sekolah atau bagaimana yang Ya mungkin Pak untuk saat-saat sekarang saya akan gunakan aja yang ada dulu. Kan keadaannya udah segini ya. Jadi memaksimalkan media yang ada dulu, tapi dengan semangat saya juga untuk bisa meningkatkan semangat anak untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Nah, sebagai bentuk komitmen nanti kedepannya bersama anak-anak, setelah yang dilakukan Ibu Dede yang kemarin itu menurut saya udah luar biasa untuk bisa mempertahankannya dan meningkatkannya. Kira-kira komitmen atau langkah yang akan dilakukan Bu Dede itu seperti apa ke depannya? Ya untuk mempertahankan mungkin Pak dari yang kemarin menurut Bapak sudah baik, berarti akan saya tingkatkan, dipertahankan, apalagi ditingkatkan, berarti lebih baik lagi ya. Kemudian ada yang kekurangannya mungkin saya refleksikan diri, diperbaiki lagi, supaya apa yang dicita-citakan bersama tercapai. Menurut Ibu, apa sih harapan, apa yang diharapkan oleh Ibu Dede sebagai seorang guru untuk masa depan mereka, terutama di pembelajaran yang Ibu lakukan, harapan untuk kedepannya? Terutama yang kemarin. Nah, khususnya pembelajaran yang kemarin kan menyangkut sirkulasi air. Meskipun air itu kan termasuknya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, jadi banyak ya, tidak akan habis sampai kapanpun. Tapi kita tetap menekankan kepada anak untuk bersikap berhemat. Ya meskipun ya anak-anak air kan ini banyak, tidak akan habis, tapi kan tetap kita menanamkan ke anak disiplin untuk berhemat air. Jadi berhemat dalam bentuk bukan ke air saja, ke uang, ke apa, pokoknya menanamkan ke anak-anak meskipun ini air kan banyak, sirkulasinya kan tidak akan habis, tapi coba kalian tetap berhemat air. Caranya seperti apa? Misalnya kalau air udah tidak dipakai, matikan kerannya atau gimana aja. Ya, suatu harapan atau cita-cita yang real akan Ibu, yang diharapkan dari pembelajaran kemarin. Yang kemarin, khususnya yang kemarin. Nah, untuk pembelajaran yang lain, apakah akan seperti itukah atau bagaimanakah yang akan Ibu Dede lakukan untuk pembelajaran yang lain dan selanjutnya itu bagaimana? Ya mungkin sama saja Pak ya. Kemarin kan pokok bahasannya yang itu. Kemudian kan bisa saja di pokok bahasan PPKN misalnya, tetap kita tekankan ke anak, karakter siswa kan harus diutamakan ya. Jadi misalnya ke PPKN, jadi ditekankannya disiplin waktu atau disiplin peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Jadi setiap pembelajaran pasti beda-beda yang diharapkan ke siswanya. Cuma untuk apakah ada metode atau cara yang lain selain yang dilakukan Bu Dede kemarin untuk pembelajaran yang lainnya? Apakah ada ide-ide yang lain atau dan lain sebagainya untuk
supaya anak tidak bosan dengan apa yang Mungkin Pak untuk dilakukan ini. kedepannya ya, untuk misalnya ada semacam tugas tester atau semacam apa gitu, mungkin jika ada waktu mungkin anak-anak ya menggunakan media yang ada lah di apa, dibimbing gitu ya, menggunakan yang ada di sini, membuat kanvas sendiri gitu per kelompok, bisa lah diusahakan waktunya untuk anak-anak bisa disediakan waktu khusus gitu ya, selain di pembelajaran yang biasa sehari-hari, bisa di eskul atau di waktu yang senggang bisa dipraktekkan untuk bisa nanti di pembelajarannya anak-anak sudah tahu oh cara bikin kanvas ini begini, jadi biar dia lebih semangat lagi. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Dede. Jadi rencananya Bu Dede akan menambahkan waktu ekstra ya di luar pembelajaran. Oke. Kalau misalkan dari segi keterbatasan media, bagaimana rencananya mau Pak gimana tuh? Bisa per kelompok Pak, kan bisa juga. disiasati misalnya kelas kita kan cuma 26 ya, bisa dibagi per 4 kelompok atau per 5 kelompok, jadi kan itu bisa memadai media yang ada kan cukup gitu. Cuman waktunya aja kita siasati, jangan sampai mengganggu aktivitas anak untuk sekolah agama, untuk aktivitas anak untuk belajar yang di jam-jam yang efektif, jangan sampai mengganggu yang itu. Nah, kemudian menurut Bu Dede, apakah ada daya dukung yang lain selain faktor murid? Apakah dari yang lain, misalnya dari pihak orang tua, dari pihak sekolah? Justru itu yang diharapkan justru itu Pak. Jadi kalau misalnya kita ada keinginan atau ada rencana untuk kemajuan anak, untuk kemajuan sekolah, pasti itu dukungan yang diperlukan itu dari teman sebaya atau dari Bapak juga, dari pihak sekolah. Itu sangat diharapkan sekali. Nah, bagaimana tuh caranya Ibu Dede untuk bisa merangkul mereka ya, itu? Pasti dengan pendekatan. Kita punya masalah nih di kelas 5B misalnya, masalahnya ini, kita ngajak teman sejawat, gimana ya caranya menyelesaikan, saya punya masalah begini. Nanti kan mereka ngasih solusi, gimana baiknya, gimana pemecahan masalahnya. Kemudian ke Bapak juga barangkali yang menjadi selaku pimpinan di sekolah kita. Sangat diharapkan sekali masukan dari Bapak untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Kalau dari pihak orang tua bagaimana Bu? Sama, dari pihak orang tua juga sama. Misalnya kan ada salah satu anak yang ya begitulah. Jadi itu bantuan dari orang tua sangat diharapkan sekali Pak untuk supaya dia mengetahui keadaan anaknya itu seperti apa di sekolah. Bentuknya berbentuk apa tuh? Berbentuk misalnya dipanggil dulu ke sekolah, misalnya orang tuanya, terus mau misalnya mau diadakan acara ini, misalnya bisa perwakilan dari orang tua dipanggil. Oh iya, luar biasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang telah Ibu Dede ungkapkan ya, telah Ibu Dede gali dari kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh Bu Dede yang telah dijelaskan tadi bisa direalisasikan, misalkan bisa terwujud, kemudian bisa dipertahankan dan ditingkatkan seperti itu. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama Pak. Ya.